yang isi nggak berdiri ya. Karena nggak tahu. Tapi alhamdulillah dengan begitu kita banyak mengasah tentang problematika umat dan kita juga alhamdulillah semakin tasamu dengan keadaan. Taib ikhwan fillah arsyadakumullah, kepada beliau Ustaz Dana Sujatno, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kacamata saya putus ini. Laukana aradon qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'uddat alaihim suqqah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kiai Khairul Anam, Kiai Zubair, dan banyak kiai-kiai ini hadir di tengah-tengah kita, alumni, santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita mesti memperbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala makna yang terkandung di dalamnya di dalam bersyukur kepadanya. Hampir dalam keseluruhan hidup kita ini, dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain, itu Allah senantiasa menjaga kita untuk taat kepadanya. Dan ini merupakan karunia Allah yang luar biasa dibandingkan dengan karunia-karunia Allah yang lainnya. Terus terang saya secara pribadi itu sangat emosional ketika tergerak hati pengurus alumni itu untuk saya disuruh ngisi kajian subuh seperti ini. Bagi saya ini hati-hati mereka, hatinya Kiai Zubair, Nastra, dan kenapa mereka tahu betul tentang kemampuan saya secara pribadi itu. Tapi kenapa kepercayaan itu diberikan? Ini bukan soal berbangga-bangga, bukan soal berbangga-bangga diri, tetapi tergeraknya hati untuk saya tidak diundang untuk hal yang memalingkan orang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perilaku hizbus syaitan ini. Tapi ini adalah ada semacam kerinduan yang menyebabkan tergugahnya hati kita semuanya, termasuk diri saya, untuk meningkatkan kualitas iman itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya mungkin masih ingat ke Khairul Anam, ke Zubair, ke Mustaqim itu, dan saya nggak bisa sebutkan. Senantiasa di sini saya ulang-ulang karena begitu mendalam maknanya kepada saya secara pribadi itu. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dibuat faqih terhadap agamanya. Kefakihan terhadap agama itu sungguh merupakan karunia yang sangat dahsyat, besar, dan harus kita syukuri. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah kedahsyatan hidayah itu kepada kita.
Ini saya kira yang luar biasa, dan itulah sebabnya kita semua sibuk, kita semua punya kendala-kendala. Tetapi bagaimana nilai kita adalah mengatasi kendala itu sehingga kita bisa menunaikan kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan kepada kita. Dan itulah nilai kita. Tapi Masya Allah, dan yang luar biasa adalah kita mampu mengatasi kendala itu sehingga kita berkumpul di tempat ini. Lalu kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang lain itu juga masih bisa kita laksanakan dengan insya Allah sangat baik. Ini karunia yang luar biasa. Saya hanya ingin menggugah kembali dan mengingat kembali masa-masa ketika kita membangun paradigma bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dakwah. Tetapi yang unik bagi saya ketika memperhatikan kalian para alumni itu, ada satu hadis begini. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa may yuhibbu. Saya terus terang gemetar. Sesungguhnya Allah memberi dunia ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintai. Tetapi Allah tidak memberikan din ini, agama ini kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau kemudian dari hari ke hari, utamanya murid-murid ya, santri-santri, dan dari hari ke hari pemahaman kita terhadap din ini semakin baik, itu betapa tumbuh berkembangnya cinta Allah itu kepada kita. Nah, kita harus GR dalam soal ini, gede rumongso, Masya Allah. Hanya kadang itu berlalu begitu saja karena lupa terhadap makna syukur dan hidayah itu kepada kita. Saya diberi tema untuk supaya kita ini adalah pribadi yang berbangga sebagai alumni Al-Islah itu. Ya, kita berbangga sebagai alumni Al-Islah. Kalau santri itu kan cucunya pimpinan Al-Islah itu identik dengan Kiai Maksum. Dan kalian santri-santri adalah cucu ideologis, cucu tarbiyah dari Kiai Maksum yang beliau sudah wafat dengan meninggalkan kenangan yang full perjuangan. Ketika kita bicara tentang pribadi Kiai Maksum itu, banyak orang yang tidak mengerti bahwa dia memimpin pesantren itu saat usia masih sangat muda ya, waktu itu usia 18 tahun dan dia harus menikah dengan Umi Mun pada saat itu. Dia baru keluar dari pondok usia 18 tahun dan dia harus memimpin masjid pada waktu itu. Memimpin pondok, masih sangat muda sekali. 18 tahun itu usia-usia yang mestinya kalau saya itu masih menjadi pemain sepak bola yang baik gitu. Zaman saya. Tapi Kiai Maksum telah memimpin pesantren yang pada saat itu tidak disukai orang. Di saat kondisi sosial di sekitarnya itu juga tidak kondusif untuk dakwah. Jadi jangan dibayangkan bahwa Al-Islah itu seperti sekarang ini. Apalagi ada semacam persaingan sesama anak muda yang satu namanya Muhammad Maksum, satu namanya Nurul Hasan. Itu ada semacam persaingan yang terselubung demi ya macam-macam lah. Tapi kita husnudzon fastabiqul khairat. Itu dengan kemudian ada romantisme sedikit-sedikit senggol-senggolan gitu, permusuhan. Nah, Al-Islah ini kenapa kita mesti bangga dengan Al-Islah? Karena faktor-faktor itu. Saya terus terang secara pribadi ini pribadi. Mungkin perjalanan pribadinya Kiai Khairul Anam ini perjalanan yang dalam tanda petik orang-orang materialisme ya, orang-orang yang hedonis itu
tidak mulus juga gitu loh. Habis nyantri dinikahkan, mimpin pondok pesantren. Kemudian setelah mimpin pondok ada ujian keimanan. Dan ujian itu bagi saya secara pribadi, seandainya saya diuji seperti itu belum tentu saya bisa mengatasinya. Tapi Ustadz Khairul Anam keluar dari ujian itu, dia menyampaikan kepada saya, hafal Al-Quran selama gitu ya. Jadi keluar dari ujian itu kita nggak perlu ceritakan aja, itu karena barangkali tidak semuanya siap menerima ini. Tetapi ketika keluar dari ujian itu justru menjadi pemenang. Saya super akrab kalau dengan Kiai Zubair ini, super akrab. Kita bagaimana sama-sama mengarungi kehidupan di penjara suci yang namanya pesantren itu. Kalau dulu dikatakan penjara suci, kita dikerangkeng, dibatasi keinginan-keinginan kita, tapi kemudian kita mampu menjalani itu dengan sangat indah. Saya sangat mengenal Kiai Mustaqim yang mitra debatnya Kiai Zubair itu. Memang begitu, yang satu orang Madura, yang temperamentalnya itu taomesan gitu, mencandang Madura. Yang satu orang yang hidup di pesisir gitu. Kiai Mustaqim itu datang bukan sebagai santri yang kutu, enggak, dia membawa kebiasaan yang tidak terlalu baik juga, suka berkelahi, apapun. Dulu gagah karena dia striker sepak bola itu dulunya. Allahu Akbar. Ada masih banyak gagah, saya senang sekali. Terus alasan saya ringan untuk datang ke sini itu apa? Umur saya itu semakin lama juga semakin tua. Saya enggak terasa ketika saya kembali ke pondok itu umur masih belum usia 30, yang juga potensi sebagai pemuda saat itu luar biasa dahsyat juga, tapi saya lewatkan itu di pondok pesantren. Usia-usia itu, dan kemudian hari ini saya usia sudah menjelang 60 ini, kurang 4 tahun lagi. Artinya memang secara fisiologis, jadi fungsi-fungsi organ tubuh saya itu sudah mulai dicabut oleh Allah. Memori jangka pendek saya itu sering bermasalah. Jangka pendek, jadi tiba-tiba kalau memori jangka pandang itu sering ingat, masih ingat gitu. Tapi memori jangka pendek ini suka lupa, sudah sering begitu. Artinya ini secara fisiologis organ-organ tubuh saya dicabut. Bahwa artinya kematian itu semakin dekat kepada saya secara pribadi. Tapi apakah kita sedih karena itu? Menyiasati kematian di atas perjuangan, itu pilihan. Pilihan. Maka saya agak sedikit emosional telepon kayak Khairul Anam, telepon kayak Zubair, kayak Mustaqim itu pada waktu itu. Bagaimana alumni ini betul-betul, bagaimana kita bisa menjaga iman itu. Iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah dan kadang. Ini efeknya setelah bubar ini semangat itu membara lagi. Lalu kemudian di antara kita terdengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya beberapa saat yang lalu Ustadz Munasik ya meninggal, gurunya beliau ini, dan itu mitra teman sekolah saya sejak SMP. Dan ketika masa-masa dia jadi ustadz, ketika Kiai Zubair, Kiai Khairul Anam jadi santri, itu masa-masa mungkin kalau mau jujur ada saat-saat tidak suka juga karena nggak ngerti bahasa Inggrisnya itu. Tapi begitu beliau wafat, terasa betul kehilangan dia. Terasa betul kehilangan dia. Jadi orang sering lupa mensyukuri apa yang ada dan sibuk meraih sesuatu yang belum tentu dia dapatkan. Lupa mensyukuri ustadz yang sangat berjasa kepada dirinya, tapi berasa betapa kita kehilangan ketika beliau pergi. Termasuk Allahumma ya Rabb Kiai Masum. Saya terus terang, kalau sudah ingat begitu enggak.
Saya termasuk pribadi yang agak dekat gitu ya, karena juga mengikuti perjalanan dakwah yang fluktuatif itu, kadang bagus kadang enggak. Jadi tahun 1976 saya pertama kali masuk itu umur kelas 4 SD. Dan pengajian pada saat itu, kalau sekarang ini kan bisa didengar oleh seluruh alumni ya. Iya, seluruh alumni yang tidak hadir sekarang itu bisa mendengar. Dasar. Kami dulu pengajian itu harus bawa strongking sendiri. Strongking itu lampu petromat itu pakai dikompa. Itu kalau bawanya terlalu kasar, lampunya itu robek, setelah robek ya mati. Gitu. Habis sudah pengajian itu. Belum lagi ada yang mikul aki ya, dari satu pematang ke pematang yang lain. Jadi anak-anakku, murid santri ini, kalian tuh di satu pondok yang luar biasa. Bahkan makannya itu saya perhatikan. Kalau zamannya Ustaz Mustaqim itu pendang kayak Zubair itu. Bagaimana Umi Mun ya sangat, tapi ya pindang aja gitu. Belum lagi kalau sudah air tidak ngalir ya, harus berkelahi itu. Kalau Ustaz Darul Anam ini tidak pernah saya dengar berkelahi urusan rebutan air. Karena ini santri yang memang datang itu ya santri gitu. Tawadu, hormat kepada Ustadz, tata bahasanya itu tidak boleh lebih keras daripada guru-gurunya. Ini memang dia santri yang memang performanya itu nyantri memang. Beda dengan Zubair sama ini, prosesnya masih ya berdebat, akekit, aduh sembarang wes. Tetapi itu bukan sebuah kekurangan. Ini adalah aktualisasi dari multiple intelijensi yang dikaruniakan Allah kepadanya. Saya nggak bicara itu ya, nanti satu saat lah bagaimana 8 kecerdasan yang dimiliki oleh santri, tapi itu kadang tidak dipahami oleh guru. Ada santri yang nggak bisa duduk tenang gitu, itu tanda bahwa dia itu cerdas kinestetik. Jadi santri yang nggak bisa diem, nanti pindah gitu. Pindah itu pun dengan ini, pindah gitu, apa ditendang begitu. Itu bukan akal. Tapi sebetulnya dia sedang mengaktualisasikan karunia Allah berupa kecerdasan, namanya cerdas kinestetik. Ya saya kemarin tadi malam cerita di alumni itu bahwa ada orang santri yang bawa, kalau masuk ke kelas itu bawa selembar buku ditaruh di anunya. Tapi hari ini dia jadi doktor. Loh, terus ada jarak antara pemahaman antara guru, kemauan yang meledak-ledak, kemauan yang melewati daripada kapasitas saat itu santrinya, sehingga terjadilah marah ketika dia terlambat datang ke masjid, dia tidak ada di ruang kelas. Dia itu memilih memang. Kiai Zubair tadi cerita tentang bagaimana pondok ini dibangun sedemikian hebat. Itu dia kalau gurunya nggak disukai atau pelajaran yang tidak dia sukai, dia ngumpet. Karena dulu pesantren Al-Nisa itu tidak ada batas. Di samping kanan kirinya itu ada kebun jagung, dia ngumpet di situ, diem aja. Nanti saatnya gurunya yang disenangi ngajar, dia datang. Kok tahu ya? Karena saya ngawasi, betul. Oh ini, nah, saya tergelitik pribadi itu bagaimana menaklukkan hatinya supaya dia juga menyukai pelajaran yang tidak ia sukai. Dan saya secara pribadi sejak muda itu begitu. Menyentuh bagaimana hati, bisa saya masuk lewat mana. Kalau kayak Mustaqim sederhana, ayo datangkan musuh bal-balan, kumpul semua itu, sama banyak lah, kumpul gak dikongkon, biasa sholat asar itu sulit bukan main, pada saat mau bertanding, hadir semua itu untuk sholat asar. Karena kalau nggak gitu nggak dimainkan sepak bola itu. Ya itu bagian-bagian dari strategi penaklukan gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, ya karena saat tadi kembali kepada pokok persoalan bahwa saya ini juga seperti beliau-beliau yang telah mendahului kita. Ya saya senang dalam perjalanan itu kan menyiasati takdir kematian itu. Nanti paham ya? Wa mata dri nafsun madza taksibu ghadan.
Setiap jiwa itu tidak mengerti kapan dia akan mati. Boleh usia panjang, boleh juga usia pendek. Enggak ngerti. Setiap jiwa itu tidak mengerti apa yang akan diperbuatnya untuk masa-masa yang akan datang. Wa matadri nafsun madza taksibu ghadan wa matadri nafsun bi ay ardin tamut. Di mana dia akan mati dan dalam keadaan apa dia mati. Maka bagaimana seseorang itu mati dalam keadaan syahid fisabilillah, mati di atas kebaikan, itu adalah pilihan kita. Dan Allah memberikan instrumen kepada kita yang berupa hati untuk bisa memilih. Ustadz Mustaqim itu, Kiai Mustaqim itu dari Kangean datang ke sini. Itu pilihan yang dasar. Dia mengorbankan waktunya, mengorbankan duitnya. Belum lagi tuan rumah. Anggaran sekian, datangnya sekian. Siapa yang menggantinya? Itu paham kita itu. Jadi kalau ini tidak karena alasan bahwa pribadinya adalah pribadi yang dia akan mati dan pilihan mati menjadi mati yang baik itu adalah pilihan yang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mati di atas kebaikan, maka ngapain capek-capek kita mesti berkumpul ini? Saya pengen mengingatkan kembali untuk kalian semuanya bahwa di dalam tubuh kita ada instrumen yang itu bisa memilih apakah kamu mau semangat beribadah kepada Allah atau malas. Ala wahiyya qalb. Yang demikian itu adalah hati. Hati itu instrumen yang besar dari keseluruhan diri kita yang itu luar biasa dahsyatnya. Hanya dia bisa sehat, bisa sakit. Maka ketika dia bersyukur seperti yang disampaikan oleh maka dia menjadi sehat. Maka terbukalah pintu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka ketika bertemu begini, kita jadi bersyukur kepada Allah SWT. Tadi itu, dan ini bukti cinta Allah kepada kita semuanya. Bukti cinta Allah kepada kita semuanya. Dan ini harus kita syukuri. Itu yang pertama. Maka kita harus bangga sebagai santri al-Islah. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana apa yang dilakukan guru kita, Allahumma yarham Kiai Haji Maksum terhadap kita. Sakit. Mungkin santri belum tahu ya, betapa karena satu sikap dari Kiai Zubair yang itu mengharuskan Kiai Zubair itu diterbangkan bertugas di pedalaman Irian Jaya pada waktu itu. Harus begitu. Pada saat ketika itu mungkin kelemahan hati dan emosinya ya apa karepe? Kurang apa pengabdian saya di pondok? Kok sekarang saya dibuanglah kalau bahasa orang-orang materialistis ke Timika sana. Tapi itulah orang mukmin. Hati yang terbimbing oleh agama, hati yang dicintai oleh Allah, senantiasa menemukan kebaikan di dalam. Kebanyakan orang menilainya itu buruk, tetapi pribadi ini justru menemukan Tuhannya dan menemukan arti perjuangan dan menemukan arti hidup, betapa berharganya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga full jihad, full dzikrullah, full perjuangan. Hatalan sampai sekarang ini. Saya melihat begitu. Kiai Mustaqim itu, jangan dilihat sekarang di Kangean. Jangan dilihat betapa marahnya dia demi mempertahankan prestis pribadinya, citra pribadinya. Dia harus berkelahi. Dan perkelahian itu yang menyebabkan dia harus dilempar ke Kangean. Loh, kalau kita melihat ini kan buruk ya. Tapi itulah orang mukmin yang dicintai oleh Allah. Dia menemukan kebaikan di balik pada umumnya orang menilai itu adalah buruk. Dan misteri hidup ini harusnya begitu. Kita mampu melihat kebaikan dari sisi-sisi kehidupan kita yang buruk. Itulah yang dinamakan pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah SWT. Dan Kiai Maksum secara pribadi itu saya ingin bercerita kepada kalian semuanya. Kenapa dia mondok di Gontor pada saat itu? Beliau ini dari keluarga tentara. Bapaknya itu namanya Pak Ponidin.
Pak Ponindin ini tentara yang dulunya mondok di pesantren Jombang, Tebuireng. Ada mobilisasi jihad ketika melawan Belanda, melawan Nika itu, melawan Inggris di Surabaya, maka dia keluar dari pondoknya untuk berperang. Begitu menang perang 10 November itu 1945, dia nggak mau kembali ke pondok. Dia memilih berkarir di militer. Karena alumnus pondok dengan ijazah yang juga nggak tinggi, ya pangkatnya juga nggak bisa tinggi-tinggi juga. Kopka, jadi merah 3 di sini. Sekarang nggak ada merah 3 itu. Yang begini, itu Kopka. Dan itu gaji pada saat itu, saya mengalami, bapak saya juga tentara, gaji sebelum era tahun 70-an, apalagi beliau sebelum tahun 60, itu 3 hari, terima gaji cukup waktu 3 hari. Satu saat Kiai Maksum ini kok melihat di rumahnya itu dapurnya, itu nggak ada beras yang akan dimasak. Dan itu berhari-hari. Nah Pak Yai iba kepada umiknya itu. Sementara abahnya juga ya mau berjuang sih memenuhi kebutuhan keluarga, tapi enggak. Dia lari-lari di alun-alun Sidoarjo. Di situ ada sasana tinju. Mungkin tidak semua dengar ini ya. Ada sasana tinju. Kemudian kalau lihat bodinya dia anak Ambon ya, anak Serang, badannya yang besar itu dipanggil. Jadi ada atlet tinju nasional, sparring partnernya nggak hadir. Dipanggil sama pelatihnya, kamu sini, mau nggak kamu jadi sparring partnernya petinju? Dia berpikir, dia terlatih, saya enggak, walaupun saya juga biasa berkelahi, itu kepikiran Abi Maksum pada saat itu. Kemudian diambil, dapat apa saya? Dapat 25 rupiah. Dan 25 rupiah itu cukup untuk membeli beras 25 kilo. Udah, jadi sparring tinjunya petinju nasional ini berantem, kemudian bengkak semua ini. Bengkak semua. Karena bengkak semua, ya tapi dapat duit. Itu kebanggaan. Setelah dapat duit itu dibelikan beras. Pulang beliau ke Sukodono ya, dulu rumahnya di Sukodono itu. Pulang beli beras, tapi apa yang didapat oleh umiknya ya, oleh abahnya juga. Kenapa dia bawa beras dengan kondisi wajah yang bengkak seperti diantemi pencopet yang kena itu loh ya Pak, jambret yang kena diantemi orang kampung gitu tuh. Kamu nakal memang gitu. Jadi itu kamu memang enggak, ya semacam-macam lah. Ya kan. Terus akhirnya dia enggak buka, beliau tuh enggak buka kalau habis bertinju untuk mendapatkan beras 25 kilo yang itu cukup untuk beberapa bahkan lebih dari 1 bulan. Jadi beliau pribadi itu begitu. Dan biasa jual minyak tanah dulu pakai black. Dulu ada black, jual tanah di Sidoarjo itu nyak begitu. Jadi secara pribadi Kiai Maksum itu jangan melihat dia sebagai tokoh nasional yang kemudian mobilnya Alphard. Ya yang kalau anak-anak muda yang kelasnya Mas apa yang sekarang jadi operator ini? Nailun ini. Itu kelasnya udah lihat mobil Alphard, mobil Hiace itu. Zaman beliau ketika itu. Kenapa juga dia kakinya kuat. Jadi setelah itu ada satu peristiwa, makanya di kamar perpustakaan pribadinya itu ada peluru. Ya, kenapa ada peluru itu? Enggak ada yang tahu. Ada miniatur sepeda unta itu. Kenapa? Mungkin tidak semua orang banyak tahu. Jadi setelah dia bertinju itu sebelumnya Kiai Maksum dianggap melakukan pelanggaran yang dahsyat. Apa itu? Dapurnya nenek itu terbakar akibat peluru yang meledak itu. Peluru jaren, jadi peluru yang panjang gitu. Peluru jaren itu meledak di dapur. Sehingga dapur rumah itu
terbakar. Kalian bisa bayangkan rumah yang sederhana, dapurnya dibakar sama Kiai Maksum. Marah enggak sebagai orang tua? Kira-kira persepsi orang tua kepada anaknya apa? Anak nakal ini. Jadi Kiai Maksum itu cerita, dia pengen kalau dulu anak-anak zaman saya waktu itu memang membuat selongsong peluru itu untuk gagangnya pisau. Nah, peluru ini aktif. Peluru ini masih aktif lah, caranya membuka gimana tuh Pak Yai nggak ngerti ya, dia masih usia SD, SMP kelas 1 lah. Nggak ngerti caranya gimana ini, gimana kok anu. Nah tiba-tiba tomang kalau orang Madura bilang itu, kalau bahasa Indonesia apa ya? Tungku yang pakai kayu itu masih hidup membara ya kayak tadi kambing guling itu. Peluru ini dilempar supaya terpisah antara peluru tajamnya itu dengan dilempar, ya dia nggak berpikir bahwa itu akan meledak dan itu menghabisi pawonnya itu, dapurnya itu. Akhirnya meledak. Kira-kira apa persepsi orang tua kepada anak ini? Anak nakal atau anak baik? Anak nakal. Dah. Setelah itu pulang. Dalam kondisi dia pergilah ya, dia bermain-main, beberapa hari setelah peristiwa itu wajahnya bengkak karena di persepsi nenek pada waktu itu dia dipukuli orang karena mencuri beras. Padahal dia sedang habis bertinju dan tinju itu dia dapat upah dan upah itu digunakan untuk beli beras untuk membantu orang tuanya. Jadi perilakunya kelihatan buruk, tapi sebetulnya dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah ini kepada kiai-kiai muda ini sama yang dari Lumajang itu hati-hati. Kadang kita melihat cerita tentang pribadi atau melihat kelihatan nakal anak santri itu, tapi sebetulnya dia tidak sedang melakukan kenakalan, tapi sedang mengaktualisasikan kebaikan pribadinya. Karena dua perilaku yang buruk ini, maka Kiai Maksum itu dipindah dikirim ke untuk sekolah di Gontor. Nah di Gontor super aktif. Di Gontor itu tidak boleh mendirikan ikatan pemuda selain ikatan santri Gontor itu, IKPM. Tidak boleh. Apakah itu IKPM Muhammadiyah itu pemuda Muhammadiyah atau pemuda Ansor, tidak boleh. Nah, ada kelompok anak-anak cerdas pada saat itu, santri-santri cerdas ini maksa mendirikan pemuda Ansor. Iya, Ansor. Pemuda Ansor itu. Dia mendirikan di Gontor. Mendirikan di Gontor, dipimpin oleh Sukron Makmun. Karena Sukron Makmun ini orang Madura, Bengalan, Acarok, jadi yang lain takut. Didirikanlah termasuk diantaranya MH Ainun Najib. Karena mendirikan pemuda Ansor di Gontor itulah kemudian santri yang bernama Sugianto itu termasuk yang harus dikeluarkan dari pondok. Masih ingat tahun 1968 ada santri-santri yang dikeluarkan dari pondok, salah satu diantaranya yang dikeluarkan itu Sukron Makmun, MH Ainun Najib dan Kiai Maksum itu, yang dulu nama dagingnya itu Sugiantono. Itu beliau perjalanannya seperti itu. Setelah keluar dari Gontor tidak mungkin pulang. Kenapa? Karena takut dia. Aku dikirim ke Gontor ini gara-gara persepsi yang bahwa aku adalah anak yang nakal. Tidak pulang dia. Itu mencari pesantren yang sekiranya bisa menerima dirinya. Nah itu sementara dia tidak diantar orang tuanya. Apalagi kira-kira persepsi santrinya ini anak buangan. Tapi dia enggak kalah cerdik beliau, itu kemudian ngenger istilah Jawanya ya. Jadi Bu Nyai itu butuh membersihkan inilah sebagainya, dibantu sama dan kemudian menjadi orang dekat dengan pesantren di pelosok Kediri itu. Ini beliau. Dan satu hal yang juga yang jarang diketahui orang adalah
beliau seorang mujahid dan membuktikan pribadinya sebagai mujahid. Ketika di era tahun berapa itu sebelum tahun 80-an lah ada clash bahwa umat Islam di Filipina itu Filipina dan Thailand itu mau dihabisi. Kalau dulu sempat kisah Ambon itu apa? Kisah Ambon yang umat Islam dihabisi itu. Ada kasus itu di sana. Dan Kiai Maksum salah satu di antara mujahid yang berjihad membela umat Islam yang ada di sana. Ini beliau. Di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Saya ingin mengingatkan kepada alumni untuk ini semuanya. Bahwa ada tiga karakter manusia dimanapun saja. Apakah dia pribadi yang pernah nyantri atau tidak. Apa itu? Dia tipe manusia hedonis yang tidak mengenal arti perjuangan. Dia pribadi yang hidupnya ya hanya bersenang-senang saja. Walladzina kafaru, seperti orang kafir. Ya tamata'una kama takulul an'am. Dia makan seperti binatang makan, tidak kenal batas halal dan haram. Kalau santri kan kenal batas halal dan haram. Itu ada tipe-tipe manusia. Hatta santri pun begitu. Ada yang sudah sama sekali tidak ada atharul iman, atharul ilmi. Setelah keluar dari pondok, ada pribadi-pribadi begitu. Tidak kenal di undang-undang begini, no respon. Tidak respect. Yang ia tahu bagaimana mencari duit sebanyak-banyaknya, tapi duit itu juga enggak datang-datang juga. So, faktanya orang yang memilih berjihad di jalan Allah, kalau sisi materi, sampai hari ini saya itu secara pribadi tidak bisa beli mobil. Serius saya. Saya sampai hari ini tidak bisa beli mobil ini, Abel tahu itu. Tapi namanya Kiai Khairul Anam, mobilnya ganti-ganti. Kiai Zubair itu juga ganti-ganti. Terlepas ya itulah performance gitu. Gak usah diceritain gitu. Tetapi begitulah kehidupan ini. Ada tipe manusia yang ala harfin, itu ayat yang diingatkan oleh Kiai Mustaqim. Ada wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada sebagian manusia yang di dalam pengabdiannya kepada Allah itu ala harf di tepiannya. Fa in asabahu khairun itma'ana bihi. Kalau dia memperoleh kebaikan, itma'ana bihi, dia tenang di situ, dia bergabung. Oh, kok enak ini ya. Enak ini ada acara IKP, makannya enak semua, kambing terus ini, pulang menjadi gagah ini. Itma'ana bihi. Dia tenang di situ. Fa'in asobatu fitnah, tetapi ketika begitu ada ujian-ujian yang itu mengandung risiko, inqalabah ala wajihi, dia memalingkan wajahnya lalu. Yang semula mendukung dakwah, kemudian memusuhi dakwah. Yang semula mengharamkan, apa istilahnya? Mengharamkan kepemimpinan non-muslim, setelah itu mendukung. Itu biasa, inqalaba wajhi, khasirat dunia wal akhirah. Orang yang demikian itu rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dikatakan sebagai pribadi yang pelin-pelan, tidak memiliki pendirian, di akhirat dia menjadi orang yang terhina. Tetapi ada manusia-manusia yang peduli amat dengan soal penilaian manusia. Yang penting bagaimana dia mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai hambanya. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtighaan mardatillah. Ada sebagian manusia itu yang pengabdiannya kepada Allah totalitas. Dia tahu di dalam membela agama Allah dia akan berhadapan dengan risiko. Dan risiko itu adalah risiko yang menyenangkan dan ada risiko yang tidak menyenangkan. Dia tahu betul itu. Tetapi itu pilihan yang paling mulia baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah pilihan yang paling terhormat di hadapan manusia-manusia yang baik. Dan itu adalah pilihan-pilihan manusia yang paling memiliki integritas di hadapan orang-orang pecundang. Itu satu-satunya jalan baginya. Maka dia memilih hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditandai dengan dia korbankan waktunya untuk ngurus kalian anak-anakku, Kiai Zubair, Kiai Khairul Anam. Dia pengen juga sih
tenang begitu. Orang kalau akhir tahun begini pergi ke puncak ya, terus berleha-leha, makan, minum, bersenang-senang dan sebagainya. Pengen, tapi demi karena alasan agama, demi alasan menjaga semangat dakwah itu, kemudian acara ini diadakan dan dia bersegera untuk menyambut itu. Ada risiko dalam, tapi dia tidak peduli amat. Dan itu dicontohkan kalau hari ini oleh para pejuang-pejuang di banyak tempat itu. Ini yang barangkali kenapa kita mesti bangga. Mesti bangga sebagai alumni Al-Islah itu. Karena telah dicontohkan oleh pendiri dan bapak ideologis kita, Allahumma yarham Kiai Haji Maksum, mudah-mudahan Allah merahmati kuburnya, meluaskan kuburnya, diberi rezeki di dalam kuburnya itu, dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Senyum hari ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu telah mencontohkan bagaimana seharusnya memilih kehidupan ini. Jangan kehidupan ini faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Jika kamu ingin menjadi pejuang-pejuang Allah, maka jadilah pejuang. Tapi dia juga boleh memilih menjadi orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min, itu bukan pilihan kita. Tetapi hari ini kita berkumpul di sini adalah karena pilihan kita pengen diakui sebagai pejuangnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia dengan risiko, tetapi itu adalah pilihan yang paling terhormat baginya untuk sebagai manusia. Ini yang barangkali, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kontinuitas kegiatan ini harusnya terjaga. Apalagi kan satu saat kegiatan itu diadakan di usulannya Ustadz Ristiadi, diadakan di luar Pulau Jawa, itu di NTB misalnya atau NTT. Wah, itu senang. Dengan begitu kita bisa ada tujuan harus melancong ke sana gitu. Misalnya itu memang harus dipikirkan tuh biayanya bagaimana dan caranya bagaimana, dan ringan dikerjakan sehingga seluruh alumni bisa ingat ala mar'i muslim. Gimana tuh? Seseorang itu ala dini khalilihi. Ala mar'i gimana? Seseorang itu di atas agama siapa yang menjadi temannya. Falyandur ahadukum man yuhalilu. Maka dengan siapa dia berakrab. Maka sebetulnya kegiatan ini untuk membangkitkan semangat bersaudara, bahwa orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu masih banyak. Orang-orang baik itu masih banyak. Walaupun di saat-saat kita sedang sepi sendirian di rumah misalnya, atau sedang berhadapan dengan dinamika dan problematika dakwah, kita merasakan kesepian. Tapi pertemuan ini menjadi sebab kemudian kita memiliki energi, daya ungkit, power untuk tetap bersikukuh di atas jalan dakwah. Pulang dari sini selama setahun yang akan datang, kita menjadi orang-orang yang bisa menaklukkan hati-hati manusia untuk memilih jalan agama. Saya kira Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kira ini kayak Khairul Anam, saya senang sekali hari ini. Masya Allah, itu membahagiakan semua kita lah. Dan ini dalam rangka menjaga itu Ustaz Kiai Zubair ya, menjaga kesinambungan kebaikan abina kita yang telah wafat mendahului kita itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu sistematis di dalam menyampaikan, karena saya semangatnya dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Ini kalau Kiai Zubair, Kiai Mustaqim, Kiai Khairul Anam itu kitab seluas apapun sudah dibaca. Sementara saya tidak mampu membacanya. Tapi insya Allah saya lebih bisa menjaga bahwa ini, menjaga hati itu bersih, bahwa apa yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, sesungguhnya kita tidak mengetahui kecuali apa yang telah diilmukan kepada kita semuanya. Ini yang hanya saya juga pesan terakhir ini untuk Al-Islah ya, untuk bagaimana menjaga Al-Islah itu sekarang kondisinya apa? Ya ada tantangan dan peluang. Ada
sudah ada rijalnya ya. Ada rijalnya, ada kiai-kiai besar ini. Dan itu harus berdampak positif terhadap induk pesantren itu. Kehadiran kiai-kiai besar ini harus berdampak positif terhadap baik secara daerah ataupun tidak langsung. Tapi ada juga ada rijal, terus kemudian ada networking ya. Ada innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu harus menjadi ini. Karena apa? So, kalau ini mestinya pertemuan ini menggentarkan musuh-musuh, menggentarkan orang-orang fasik, menggentarkan musuh-musuh dakwah ini. Harusnya begitu. Dan ini harus diketahui oleh mereka bahwa kita sedang berkonsolidasi untuk melawan mereka yang mau memadamkan api perjuangan ini. Kita harusnya begitu, diketahui oleh mereka. Enggak apa-apa Intel itu menginteli kita dan dia tahu. Sedang apa, Pak? Oh, ini sedang konsolidasi. Saya tanya ketika ditanya Intel begitu, ngapain, Pak? Ya konsolidasi. Kenapa mesti konsolidasi? Ya, kamu sih begitu, saya bilang. Polisi sedang mendolimi para ulama-ulama. Tidak merencanakan rencana-rencana buruk terhadap ulama. Saya mengatakan, maka kami mau tidak mau, suka atau tidak suka, mempersiapkan diri untuk melawan kalian ketika harus terjadi clash, saya bilang. Tidak penting apakah kami mati karenanya atau kita menang karenanya. Bagi kami dua-duanya adalah hidup mulia. Iskariman aumut saidan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Danus Sujatno yang telah memberikan banyak nasihat kepada kita. Termasuk saya ini paling senang dan paling bangga jadi alumni Al-Islah. Kenapa? Karena banyak mentor di Al-Islah itu. Beliau ini termasuk mentor saya dalam dunia dakwah. Dan Masya Allah, beliau yang memberikan banyak peluang kepada saya untuk masuk-masuk di SMP dan SMA. Termasuk SMA 2. Jadi sering masuk di situ dan Masya Allah membekas sekali. Jadi saya rasa kalau di Al-Islah itu banyak mentor yang handal, cuman kadang kita tidak menyadari, tidak kanalisasi. Dan saya sendiri sampai hari ini saya merasakan saya nggak bisa meninggalkan di tiga dunia dari tiga hal gitu ya. Dalam urusan dakwah, pendidikan dan tijariyah dalam perdagangan. Dan itu saya ambil dari mentor-mentor yang ada di Al-Islah. Ya, mentor saya di bidang dakwah ya beliau ini dari sejak awal yang beliau membimbing. Kalau di bidang pendidikan ya Ustadz Aziz dan Ustadz Samsudin ya insyaallah saya banyak mengambil hikmah dari keistiqomahan beliau berdua itu sampai sekarang itu ya belum tergantikan dengan yang lain dari keduanya itu. Urusan nangeni tahajud itu dari zaman dal sampai dul itu ya beliau ya. Kedisiplinan sekolah itu ya Ustadz Samsudin ya. Kalau untuk tijariyah saya justru mendapatkan bimbingan dari Ustadz Toha. Jadi dulu ketika kita tidak lulus itu beliau mengumpulkan beberapa anak termasuk Ustadz Zubair di training untuk urusan ekonomi gitu ya. Supaya kita kuat. Nah dari tiga hal itu kemudian saya kumpulkan mentor terbesarnya adalah Abi Maksum. Maka dulu masih hidup beliau, saya setiap tahun itu mesti nyabis gitu, walaupun dalam istilah Jawa itu enggak ada istilah nyabis. Sowan ke beliau, pernah itu, dan itu sering kalau nyabis itu ngobrol dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Sampai pernah bergeser dari 3 rumah. Dari umi pertama, umi kedua gitu. Beliau disiplin juga urusan itu. Kadang kalau dalam urusan tijariyah, dalam perdagangan itu ada masa-masa stagnan, saya datang ke beliau, ngobrol gitu. Pernah awal-awal membangun pabrik es ini, saya ini kebetulan nggak punya basic sipil gitu kan. Suatu ketika ada teman minta tolong untuk dibangunkan pabrik. Kata orang itu, ini dunia khayal paling, nggak mungkin jadi katanya. Nah saya konsultasi ke beliau, kaitannya dengan pabrik es itu dan alhamdulillah hasil. Nah, ikhwani fillah rasadakumullah, jadi ala kulli hal kita telah merasakan bagaimana penempaan yang super dahsyat ketika di Al-Islah. Maka tentu tidak elok dan tidak termasuk rasa syukur kalau seandainya kemudian kita tidak berbangga untuk menjadi anak ideologis dari sebuah lembaga besar yaitu Al-Islah. Maka tentu ikhwani fillah rasadakumullah
Tinggal bagaimana sekarang kita bisa memberikan kontribusi kita kepada pondok kita. Sekecil apapun, ingatlah bahwa kita ini termasuk bagian daripada pondok yang kita cintai, yaitu Pondok Al-Islah. Ikhwani fillah rasyadakumullah, sebelum saya tutup mungkin ada 1-2 yang mau bertanya kepada beliau tentang apa tadi yang sudah dinasihatkan oleh beliau. Saya persilahkan. Mungkin ada yang mau tanya. Supaya nggak ngantuk, yang kelihatannya pada ngantuk ini ya. Nggak ada ya? Nah, itu termasuk beliau saat mustaqim ini Masya Allah ya. Tukang bangunkan itu, dari tadi keliling itu. Tapi bihanifillah rasyadakumullah, karena saya rasa tidak ada yang mau tanyakan, sangat jelas sekali. Dan kita Ustaz, tolong kami didoakan oleh Ustaz senior ini, semoga kami senantiasa istiqomah dan bisa melanjutkan perjuangan antum semuanya. Sebagai penutup, suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu. Jika Allah itu berkehendak kebaikan kepada seorang, maka Allah akan karyawankan dia. Dia jadikan orang yang maksimal dalam perjuangan. Nah, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastamil? Bagaimana caranya Allah mengkaryawakan kita? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, akamakal idza wufiqa bi amalin shalih qablal mauti, yaitu ketika Allah berikan taufik kepada dirinya untuk melakukan amal soleh. Hari ini kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kemudian kita menutup kehidupan kita ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya ikhwani fillah rasyadakumullah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi karyawan-karyawannya Allah yang potensial, yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, jazakumullah khairan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin Ustaz ada yang sampaikan. Sebelum kita tutup acara ini, mohon Ustadz Kiai Mustaqim ke depan. Ustadz Nasrah, mana Kak Nasrah? Ke depan, dan siapa? Ikhwafillah, yang pertama sebelum kita tutup pertemuan atau kegiatan konsolidasi nasional Ikatan Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, saya selaku Ketua Umum IKAPI sekaligus tuan rumah ya, yang kebetulan qadarullah acara konsolidasi tahun ini di PPID Al-Ikhlas Malang, tentu banyak hal yang sesuatu yang mungkin kurang berkenan dari hati para alumni, para undangan, ya, baik dari pelayanan atau sarana, atau mungkin juga acara yang kurang maksimal. Saya pribadi mohon maaf. Dan yang kedua juga saya menyampaikan kepada teman-teman panitia, khususnya Ustadz Nasrah selaku Ketua Pelaksana Konsolidasi Nasional pada tahun ini, lebih khusus lagi juga kepada tim media ini, luar biasa. Orang belum terlaksana kegiatan sudah cek dan dicek mulai sehari sebelumnya. Ya, dan kemudian pun sampai detik ini masih setia mendampingi dengan menyiarkan secara live kegiatan-kegiatan ya, konsolidasi acara ini. Juga bagian konsumsi ya, yang luar biasa juga, yang tidak ada lelahnya, karena bukan hanya melayani para tamu alumni, tapi juga melayani
para santri seperti itu. Ala kulli hal, harapan kami juga ke depan, ya ke depan kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik ya dari pertemuan konsolidasi ini. Kemudian saya hanya ingin menyampaikan khusus kepada semua alumni Al-Islah, ya, ada sebuah pesan ketika pekan kemarin saya suan ke Abi Toha Yusuf Zakaria LC, walaupun kondisi sakit beliau, saya menyampaikan apa yang harus atau pesan apa yang harus kami sampaikan dari Abi Toha kepada alumni nanti di acara konsolidasi. Yang utama adalah beliau menyampaikan ya gerakan gerbusan, ya gerbusan, gerakan 1000 santri. Ini harus terrealisasi karena ini adalah bagian dari wasiat Abuna Kiai Muhammad Maksum, ya, untuk melakukan gerakan 1000 santri. Kalau kita bangga sebagai santri Al-Islah, tentu kita ya harus juga melahirkan santri-santri yang lebih baik, ya, lebih soleh, lebih berhasil daripada kita, karena Al-Islah insya Allah sebagai lembaga dakwah, lembaga kaderisasi untuk melahirkan para pejuang-pejuang di zaman yang semakin membuat kita gelisah. Ya, moga-moga sekali lagi ini pesan beliau, gerbusan, gerakan 1000 santri. Bagi yang punya santri kirim santrinya, bagi yang punya banyak anaknya kirim anaknya, bagi yang punya banyak tetangga, anak-anak tetangga maksudnya ya, kirim apapun dimanapun ya, kirim. Semoga karena bukan hanya sekedar Anda mengirim santri, tetapi Anda juga telah membangun sebuah ikatan emosional dengan rumah besarnya. Saya kira itu dari saya. Sebelum kita tutup atau kita tutup acara ini secara formal, ada sedikit waktu saya berikan kepada Kiai Haji Mustaqim Madiputros selaku alumni, dan beliau tentu banyak hal yang ingin kita sampaikan kepada kita. Mohon maaf, dan saya persilakan ya kepada Kiai Mustaqim. Ini sahabat saya, saudara saya, guru saya, dan juga teman berdebat dengan saya. Ya, fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langsung saja kita bersama-sama mengingat pelajaran mahfudhot, dan ini adalah bahasa santri. Ada beberapa mahfudhot sekian puluh tahun atau sekian belas tahun yang lalu, dari mulai tahun 90-an sampai sekarang saya masih ingat, dan saya pikir
generasi-generasi yang santri pun juga masih ingat, seperti saudara Khalil Rahim itu masih ingat. Ada mahfudot yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Arab. Jadi kata mahfudot itu istilah anak santri itu adalah kata-kata mutiara yang diambil dari nasihat-nasihat orang-orang alim. Jadi di situ ada kalimat lantar jial. Mana Safruddin? Din, apa Din? Ini santri dari Kangian ini. Lantar jial ayyamul lati madot. Sekali-kali waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Artinya kenapa saya ingatkan mahfudot ini, bahwa seperti yang disampaikan oleh para senior atau oleh guru-guru kita, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang luar biasa. Dan belum tentu kita akan bisa bertemu lagi. Makanya waktu yang telah berlalu mulai kemarin sampai sekarang tak akan pernah kembali. Tetapi kita bisa mengulang waktu itu lebih baik daripada hari ini. Maksud saya mewakili kepada seluruh peserta walaupun tidak diminta. Saya merasa bahagia, saya merasa puas, saya merasa senang. Semoga dengan itu semua Allah memberikan berkah kepada kita. Terutama kepada pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas, oleh Allah SWT dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Tak terlupa kepada tadi yang disampaikan oleh Ustaz Khairul bersumber dari Al-Ikhlas. Semoga almarhum Abina Kiai Haji Muhammad Maksum diluaskan kuburnya, diangkat dosa-dosanya, dan dijadikan penghuni kubur yang senantiasa senang bersama nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan saya yakin bahwa beliau tersenyum dengan melihat anak-anak ideologisnya yang tak pernah henti-hentinya untuk meneruskan cita-cita beliau. Karena itulah luapan ini saya sampaikan sebagai bentuk rasa senang. Makanya tadi saya ngomong sama siapa namanya itu yang ganteng itu, Teguh Wibowo ya, alumni yang ganteng, termasuk apa namanya itu anggota Sautul Islah yang dipimpin oleh Abina Zubair. Dihidupkan lagi tuh Ber. Nanti saya undang ke Kangean insya Allah. Jadi Pondok Darul Arkom, Pondok Al-Ikhlas, Pondok Al-Islah, Pondok Al-Firdaus, dan beberapa pondok-pondok yang lain yang dinakodai oleh alumni itu adalah milik kalian semuanya, milik kita semuanya. Oleh karena itu, ini ada juga rumah takfid baru ya di Lombok ya. Bisa, Habib Zubair saya pengen mondok di Lombok di takfid ini, silakan, terbuka untuk semuanya. Maka oleh karena itu saya mengajak diri saya dan saudara-saudara sekalian, utamanya yang jauh-jauh, jangan sampai niat yang baik, niat yang bersih ini terkotori oleh hal-hal yang ada. Artinya hal-hal yang ada itu kekecewaan, ketidakcocokan dan lain-lain, jangan sampai terjadi. Kenapa? Rugi. Makanya niat yang baik dari rumah berangkat ke sini dalam rangka silaturahim, dalam rangka kebaikan, Allah akan catat setiap langkah kita dengan kebaikan. Coba Pak Dano itu, Ustaz Dano, berapa ratus ribu langkah kalau mau melangkah itu dari Bondowoso ke sini itu. Itu kalau pahalanya disambung, panjangnya enggak selesai-selesai. Kalau misalnya ditaruh di sebuah wadah, mungkin wadahnya meluap. Saking banyaknya. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman yang jauh-jauh. Seperti siapa ini? Ini yang besar ini. Seperti saya yang besarnya. Khairul, Ustadz Khairul Anam juga. Dan al-an mawjud Ustadz Khairul Anami.
Ada 2 Ustaz Khairul Anam. Ini beliau ini punya pesantren, punya madrasah juga di mana itu? Di daerah Lumajang. Jadi yang hadir di sini semuanya, tidak usah sungkan-sungkan, mau ke Lumajang mampir, mau kemana mampir, semuanya ada. Nah, karena rasa bahagia dan senangnya saya ingin mengajak kepada antum semuanya untuk apa? Untuk menikmati apa yang sudah kita rasakan. Lantar ji'al ayyamul lati madad. Ada lagi satu mahfudat. Ada satu lagi mahfudat yang sangat penting. Bahwa telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Coba mahfudatnya yang hafal sebutkan. Angkat tangan. Ayo coba. Baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur sekarang lebih baik daripada ayam besok. Apa maknanya? Telur sekarang itu jelas manfaatnya. Dipakai jamu campuran nyaman. Dipakai dadar nyaman. Dipakai campuran soto nyaman, tapi dia belum tentu besok jadi ayam. Iya kalau jadi ayam, kalau tidak kira-kira jadi apa? Kalau telur itu besok tidak jadi ayam, jadi telur apa? Cak naring Madura ya, telur tamburugen. Cak naring Madura, telur tamburugen. Kakan tak nyaman, beri ke orang tak nyaman kayak, dipecah baunya luar biasa. Artinya waktu pagi yang sangat mulia ini, waktu konsolidasi yang sangat mulia yang begitu menginspirasi, hendaknya harus menjadi momentum yang paling baik. Karena belum tentu kita besok akan berjumpa kembali. Iya kalau masih hidup, kalau tidak maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Mana Sarbini? Itu. Kaifa halukum ya azizin al-kiram. Masya Allah, barakallahu fi. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Bapak yang soleh juga. Oh ya, bapak yang soleh. Loh saya ini soalnya sudah kakek ini. Walaupun masih ganteng ini sudah kakek. Punya cucu sudah. Dan punya cucu-cucu dari alumni seperti Ustadz Restiadi, ini udah cucu juga. Jadi saya ingin meluapkan rasa gembira ini. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini semua bahagia kan? Seneng kan? Besok kita adakan lagi konsolidasi di sini yang lebih meriah. Bukan hanya kambing guling, sapi guling. Tapi susah kalau guling sapi terlalu besar. Kelinci guling lah enak itu insya Allah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, jadi jangan sampai kita seperti telur yang busuk tadi. Baidatul yaum, telur sekarang ini lebih baik. Khairun min dajajatil ghad. Nah sekarang yang ketiga. Ada mahfudat yang kita akan bisa semangati bersama. Ijahat, lanjutkan. Wala taksal, wala taku ghafilan, fanadamatul uqba lima yatakasal. Ijtihad, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah. Wala taksal, dan jangan malas, karena malas itu penyakit. Makanya diajarkan kita doa untuk minta tidak malas. Allahumma inni a'udzubika. Itu doa yang selalu kita baca. Artinya kita harus memusuhi malas itu. Terutama malas belajar, malas ibadah. Kalau kita pengen hidup enak, kalau kita pengen hidup bahagia,
Kalau kita pengen tidak memiliki rasa takut dan kekhawatiran, maka syaratnya cuma satu. Beribadahlah kepada Tuhan yang punya rumah. Siapa Tuhan yang punya Ka'bah? Allah. Fal ya'bud Rabba hadzal bait. Nah, kalau kita sudah beribadah kepada Allah yang punya rumah tadi, apa endingnya? Endingnya adalah Allah akan berikan makanan kepada kita yang lapar dan Allah akan berikan rasa aman kepada orang yang takut. Alladzi amahum min wa amanahum minhum. Karena itu lapar itu nikmat. Lapar itu makanya kalau kamu lapar jangan marah-marah. Khususnya untuk santri. Lapar itu adalah nikmat. Maka ketika kita lapar, cak naoreng kangen rea kalomporan, maka katakan alhamdulillah, karena dengan dengan lapar kita akan bisa merasakan nikmatnya makan. Coba kamu kenyang terus, nikmat enggak makan? Enggak nikmat. Karena itu bersyukurlah dengan adanya lapar. Itu yang perlu saya sampaikan kepada peserta, dan saya sampaikan sekali lagi kepada tuan rumah, kepada panitia, semoga kerja Anda yang luar biasa dipahalai oleh Allah yang lebih besar. Yang belum beristri oleh Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan istri yang soleh dan solehah. Yang mau nambah mudah-mudahan juga dipertemukan oleh Allah dengan istri yang soleh dan solehah. Yang tidak punya duit mudah-mudahan Allah kayakan. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang bingung mudah-mudahan Allah luruskan. Tapi insya Allah dengan semangat mansaro ala darbi wasolah. Siapa yang jalan pada jalannya, siapa yang meniti tujuan pada tujuannya, pasti dia akan sampai. Tidak usah khawatir, kamu pasti akan sampai. Dan nasihat mahfudat yang paling akhir. Nah, ini mahfudat ini judulnya kan santri ini. Mahfudat ini dinukil dari kaul Imam Syafi'i. Ayo bareng-bareng. Man lam yaduk. Teruskan. Terus. Ya terus. Loh, ayo. Harus lengkap. Gimana Den? Ayo Ustaz jadi. Berarti enggak lengkap. Den, lengkap Den. Berdiri Den. Ini Safruddin, santri Al-Ikhlas yang sedang menempuh belajar di Pulau Kangen sudah 3 tahun. Ayo Den, man lam yaduk Gali Nah itu yang lengkap ya. Ada satu hal yang sering membuat kita ini bosan. Aduh, kemau untuk apa kita jalan dari rumah ke Al-Ikhlas, harus ini harus itu. Kata Imam Syafi'i itu, malam yaduk dulat ta'allumi sa'atan fatajarra'a dulal jali tulah hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan sulitnya apapun, dalam konteks itu adalah khusus untuk para pelajar, belajar, maka dia akan menjadi bodoh selama-lamanya. Contoh saya itu paling benci dengan pelajaran matematika, paling tidak suka saya. Bahkan saya sama punya konsep begini, orang yang banyak duitnya itu tidak pintar matematika, yang penting tahu kalau ini 5.000 tambah 5.000 10.000. Dulu belajar matematika ada kos tangan ini, saya tidak suka. Dan buktinya saya bodoh sampai sekarang ini matematika. Itu tadi saya katakan malam yaduk dulat ta'alumi sa'atan fatajarra adulal jalitulah hayatihi.
Siapa yang tidak mau merasakan sulitnya belajar dalam konteks yang sangat sempit, yang sangat luas, apapun yang itu mengarah kepada kebaikan, maka selama panjang umur kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Ini santri khususnya kan banyak santri nih. Jangan mundur kalau karena kesulitan. Justru kesulitan adalah awal untuk kita mendapatkan kemudahan. Lalu bait yang kedua tadi gimana? Hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Kehidupan seorang pemuda, seorang penerus kehidupan itu hanya bisa dilihat karena dua hal, ilmu dan ketakwaannya. Kalau seorang pemuda tidak punya ilmu, berarti dia tidak belajar. Kalau dia tidak punya takwa, berarti dia tidak taat. Maka sesungguhnya pemuda itu adalah pemuda yang tidak ada artinya. Hayatul fata bil ilmi wattuqa. Itu ada satu yang terlewat. Wa man fatahu ta'lim waqtas sababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa yang meninggalkan pelajaran, siapa yang meninggalkan belajar, khususnya pada waktu mudanya, maka kata Imam Syafi'i fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirkan 4 kali sebagai tanda kematiannya. Untuk apa kamu hidup? Tidak ada artinya. Mati saja begitu kalau bahasa kasarnya. Takbirkan dia 4 kali sebagai tanda kematian. Maka yang terakhir, wa idza kana la'tibaron lidatihi. Kalau kita tidak ada ilmu, tidak ada takwa, maka la'tibaron lidatihi. Tidak ada artinya keberadaan kita. Sehingga sering disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Penutup saya sampaikan, Imam Ghazali pernah berpesan dalam kitabnya yang terkenal dan fenomenal dulu sampai sekarang, Al-Ihya Ulumuddin. Beliau pernah menyampaikan kalimat bahwa ghayatul ilmi al-jahlu. Mana ada santri saya lagi namanya Fuad itu. Ghayatul ilmi al-jahlu. Puncak daripada ilmu itu adalah kebodohan. Ustadz Dano, di Kangen itu tidak ada perpustakaan Ustadz. Jadi antum bukan pemerintah ini minta. Buku-buku yang bagus-bagus itu nanti saya ambil. Kiai Zubair ini ada bukunya banyak. Kalau bisa hari Senin saya bawa kalau bisa. Di sana tidak ada perpustakaan. Ada sih tapi terbatas. Anak-anak minat bacanya tinggi. Tapi yang dibaca ya itu-itu saja. Padahal orang mau pinter, orang mau berhasil itu adalah membaca. Tidak usah doktor misalnya, tidak usah program doktoral misalnya. Itu kalau mau baca pinter itu. Pinter. Tapi titel itu juga perlu. Makanya kepada Al-Mukarram yang di depan ini, jadi kalau ada buku-buku yang bagus, kumpulkan. Ini Rohim ini juga banyak bukunya Him ya, dikumpulin insyaallah nanti kita ambil. Saudara dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, jadi ghayatul ilmi al-jahlu itu artinya apa? Puncak ilmu itu adalah kebodohan. Artinya semakin kita belajar, semakin kita menyelam, semakin kita membaca, maka di situ akan muncul perasaan bahwa diri kita bodoh. Dengan demikian insya Allah yang bodoh itu akan dikatakan alim pada saatnya nanti. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, sesungguhnya itulah orang yang bodoh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya untuk tetap semangat di dalam berbuat kebaikan. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kami mewakili seluruh peserta menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas seluruh pelayanan dan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar.
Kalian puas semuanya? Puas? Kami puas. Nah ini panitia, ketua umum biar merasa bahagia. Dan itu bukan dibuat-buat, memang kita puas. Ya mungkin ada satu hal yang kurang, barangkali mungkin nanti sangunya atau apa yang nggak punya sangu, ya secara bisik-bisik sampaikanlah ke Kak Nastra, enggak apa-apa. Tahu ke Ustadz Khalil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih wa jazakumullah khair kepada Ustaz Dano, Ustaz Khairul Anam, dan juga kepada Kiai Mustaqim. Ala kulli hal, saya kira ini sudah cukup. Ini akan ditutup oleh Ustaz Khairul Anam kegiatan acara ini, karena Ustaz Khairul Anam ini adalah juga di IKP selaku Ketua Koordinator Divisi Dakwah, ya, Divisi Dakwah. Jadi beliau yang akan menutup secara resmi kegiatan acara konsolidasi nasional IKP Pondok Pesantren Alislah Bondowoso, dan selanjutnya ditutup dengan doa oleh beliau, dan nanti setelah ini kita akan jalan-jalan, ya, keliling-keliling, mungkin mau yang ke lihat suasana gunung, mau ke Kendedes, ya. Kalau Putri Kendedes tidak ada, hanya yang ada pemandian Kendedesnya, ya. Kalau Putri Kendedes sudah meninggal si Kendedes, ya. Jadi saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, wa jazakumullah khair ala ihtimamikum. Nastaghfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kembali lagi nih. Tayyib ikhwani fillah rasyadakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kita dari kemarin sampai pagi hari ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kepada kita semuanya, memberikan barokah kepada kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kemudian acara konsolidasi pada tahun 2020 di bulan Desember tanggal piro Kak? 26 27 kita tutup dengan ketukan tangan, enggak ada palu. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wa min amwat. Allahumma yassir umurana inna kulla asyirin alaika yasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir umurana inna kulla asyirin alaika yasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan taradahu wa aslih li inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, saya mohon maaf. Dan juga saya mohon izin kepada ketum dan ketua pelaksana, habis ini saya harus melanjutkan perjalanan ke Jombang. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.